Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Perkenalkan, dari saya sendiri, Ulfa Fauziah, NIM 2020 DP 054. Saya Afifah Ayu Afrika, NIM 2020 DP 010. Saya Intan Badria Maratika Putri, NIM 2020 DP 047. Pengertian PPP APTAP. Yang pertama, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Dasar-dasar hukum pemungutan PPP APTAP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PPP APTAP. Yang keempat, Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PPP APTAP sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PPP APT. Objek PPP APTAP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 33 yang menjadi objek PPP APTAP adalah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Yang kedua, air bawah tanah dan atau air permukaan antara lain pemanfaatan air dalam bidang ketenaga listrikan. Yang ketiga, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan. Bukan objek PPP APTAP. Yang pertama, pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pengambilan pemanfaatan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dari sumber air. Yang ketiga, pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat. Yang keempat, pengambilan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga. Yang kelima, pengambilan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak PPP APTAP. Subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan. Izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Permohonan untuk mendapatkan izin pengeboran air bawah tanah harus disampaikan secara tertulis kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau gubernur. Izin pemanfaatan air bawah tanah dicabut apabila pemegang izin tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu tertentu. Kedua, kualitas air tidak memenuhi persyaratan. Ketiga, pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin. Yang keempat, pemanfaatan air bawah tanah bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima, atas dasar permintaan pemegang izin. F. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan PPP APTAP. 1. Dasar pengenaan meliputi faktor-faktor berikut ini. A. Jenis sumber air. B. Lokasi sumber air. C. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air. D. Volume air yang diambil. E. Kualitas air. F. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air. G. Musim pengambilan atau pemanfaatan air. H. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengambilan dan pemanfaatan air. 2. Tarif PPP APTAP. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah itu sebesar 20%, sedangkan tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan itu sebesar 10%. Yang ketiga, perhitungan PPP APTAP. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak atau tarif pajak dikali nilai perolehan air atau NPA.
G. Masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan PPP ABTAP. Masa pajak bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim. Saat terutang adalah pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan atau diterbitkannya SKPD. Wilayah pemungutan di wilayah provinsi air tempat air berada. H. Pengukuhan, pendaftaran, dan pendataan. 1. Pengukuhan. Wajib pajak mendaftarkan usahanya melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dikukuhkan dan diberikan NPWD. Yang kedua, pendaftaran dan pendataan. Pengisian formulir pendaftaran oleh WP diberikan kepada petugas pajak melakukan pendataan, kemudian petugas pajak menerbitkan NPWD. I. Pelaporan pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Wajib pajak yang telah memiliki NPWD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD dan melaporkan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. C. Cara pemungutan, penetapan, dan ketetapan pajak. 1. Cara pemungutan pajak. Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 2. Penetapan pajak. Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri PPP ABTAP yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Yang ketiga, ketetapan pajak. Berdasarkan SPTPD dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. Yang keempat, surat tagihan pajak daerah atau SPTPD. Gubernur dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah jika PPP ABTAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. K. Pembayaran dan penagihan PPP ABTAP. 1. Pembayaran PPP ABTAP. Pembayaran PPP ABTAP yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD. 2. Penagihan PPP ABTAP. Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. L. Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat 1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. 3. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya. Keberatan dan banding. Keberatan apabila wajib pajak tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan dan berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan SKPD, SKPD KB, SKPD KBT, dan SKPD LB tidak sebagaimana semestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.
Banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Bagi hasil pajak dan biaya pemungutan PPP APTAP. Yang pertama, bagi hasil pajak, pembagian hasil penerimaan ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi dengan perimbangan, yaitu yang pertama paling banyak 30% menjadi bagian pemerintah provinsi dan paling sedikit 70% menjadi bagian pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, ada biaya pemungutan pajak. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinsi. Lalu selanjutnya ada kedaluarsa penagihan pajak dan penghapusan piutang PPP APTAP. Yang pertama ada kedaluarsa penagihan. Hak gubernur untuk melakukan penagihan kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Lalu yang kedua ada penghapusan piutang. Piutang pajak PPP APTAP yang penagihannya sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Selanjutnya, kewajiban pejabat, ketentuan pidana dan penyidikan PPP APTAP. Yang pertama, kewajiban pejabat. Setiap pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk mengolah dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Lalu yang kedua, ketentuan pidana. Wajib pajak PPP APTAP yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, PD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara atau kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada penyidikan pajak. Pejabat pegawai negeri sipil yang tertentu di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PPP APTAP sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.